Jauh sebelum kita memutuskan menjejakkan kaki di punggung gunung ini, telah kubisikkan padanya bahwa hidup tidak selalu mulus dan lurus seperti jalan tol yang baru diaspal. Ia adalah tanjakan curam yang menguji napas, turunan terjal yang membuat jantung berdebar, dan kadang kau harus melangkah di lumpur pekat melewati semak belukar yang menyebalkan. Akan ada kerikil yang melukai, dahan yang menghalangi, atau badai yang tiba-tiba datang tanpa permisi. Tapi ia akan baik-baik saja, kataku. Akan selalu baik-baik saja. Hari ini kita bukan hanya mendaki ketinggian. Kita sedang mengukir cerita tentang keberanian, tentang kesabaran, dan tentang menemukan definisi paling jujur dari kata kita di tengah sunyi hutan dan bisikan angin. Mari kita ajarkan ia tentang dunia, tentang luasnya semesta, dan tentang indahnya perjuangan. Satu langkah demi satu langkah kecil, kita akan tahu rumah tak selalu tentang atap dan dinding, melainkan tentang perjalanan yang kita lalui bersama. Ada sebuah garis tipis antara keberanian dan keras kepala. Dan di garis itulah kami berdiri, menatap siluet Gunung Prau yang menantang dari kejauhan. Bagi sebagian orang, membawa anak berusia 4 tahun ke puncak setinggi 2500 mdpl mungkin terdengar seperti mencari masalah. Tapi bagi saya, ini adalah cara mengenalkan anak pada sekolah yang tidak memiliki dinding. Bersama Uma, perempuan tangguh yang selalu jadi kompas saat saya kehilangan arah, kami memulai perjalanan ini bukan dengan nekat, tapi dengan niat yang dirawat. 3 bulan sebelum keberangkatan, kami sudah mendaki di pikiran masing-masing. Setiap minggu pagi, saat orang lain mungkin masih bergelung di balik selimut, kami bertiga sudah berolahraga. Bukan untuk mengejar rekor maraton, tapi memastikan jantung kami tidak kaget saat oksigen mulai menipis. Mengajak anak kecil berolahraga itu seni. Kami menjadikannya permainan agar dia terbiasa berjalan jauh tanpa merasa dipaksa. Beberapa perjalanan tidak perlu alasan. Ia hanya butuh keberanian untuk memulai dan kerelaan untuk menikmati setiap tikungan. Kita seringkali terjebak pada angka dan target, sampai lupa bahwa kita hidup adalah tentang sejauh mana kita berani melangkah. Hari ini, Serang menjadi titik nol. Sebuah perjalanan panjang dimulai, bukan untuk menaklukkan alam, tapi untuk merayakan kebersamaan. Trans Jawa menjadi saksi bisu tawa kecil Adam di kursi belakang. Kilometer demi kilometer kita lipat dalam obrolan hangat. Tidak ada yang terburu-buru, sebab bagi kita perjalanan ini adalah rumah yang bergerak. Hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa banyak kita belajar dari perjalanan yang tak berjalan sesuai rencana. Kita berangkat dari Serang dengan satu tujuan, Puncak Prau. Tapi perjalanan punya caranya sendiri untuk bercerita. Kita seringkali terlalu yakin dengan rencana sampai lupa bahwa di atas aspal, nasib seringkali suka bercanda. Rest area menjadi saksi tawa kecil kita di antara aroma kopi dan bekal perjalanan. Namun di Cirebon, langkah kita dipaksa melambat. Ada bagian dari mobil yang minta perhatian lebih, sebuah kendala yang tak diundang. Kita harus keluar dari jalur cepat, mencari bengkel, dan belajar bahwa keamanan adalah prioritas yang tak bisa ditawar. Apalagi demi nyawa yang paling kita cintai di kursi belakang.
Waktu terus berjalan tanpa permisi. Menjelang maghrib, saat langit Pekalongan berubah menjadi lukisan jingga yang melankolis, kita tersadar bahwa waktu tempuh bukan lagi soal durasi, tapi soal ketahanan hati. Perjalanan yang semula lancar, kini menuntut kita untuk lebih sabar. Paninggaran menyebut kita dengan pelukan dingin yang jujur. Jalur ini indah tapi terlalu riskan untuk dipaksa dalam kelelahan. Kita memilih berhenti. Menginap di sini adalah tentang menghargai keterbatasan. Mengajari Adam bahwa dalam hidup ada kalanya kita harus menepi sejenak untuk mengumpulkan tenaga agar esok bisa melompat lebih tinggi. Inilah refleksi yang harus kalian coba. Jangan takut pada kendala. Jalur Dwarawati ini takkan lari. Ia justru terasa lebih syahdu setelah drama yang kita lalui. Mendaki bersama keluarga adalah cara kita merekatkan retak yang mungkin ada. Melalui setiap langkah yang sinkron, melalui napas yang bersahutan. Untukmu yang sedang ragu membawa keluarga kecilmu berpetualang, cobalah. Rasakan bagaimana rusaknya rencana justru menciptakan kenangan yang paling kuat. Karena pada akhirnya, bukan gunung yang kita taklukkan, melainkan keraguan di dalam kepala kita sendiri. Tawa lagi sih ya. Udara sejuk. Udara bagus-bagus, malah kentut. Pemandangan bagus-bagus. Udaranya pun ya sangat sejuk, bayangkan. Oh, iya. Lalu terkentut-kentut. Sepanjang jalan bagus, dah lah. Dah. Sedikit lagi ada satu ini lagi nih, Mem. Warung makan nasi goreng, wih, nasi rames tutup nih. Oh iya, makasih ya. Ini baru base camp, guys. Packing itu seperti menyusun kenangan. Kalau berantakan, ia akan menyakitimu di kemudian hari. Kita mulai dengan alas yang empuk, sleeping bag, dan pakaian ganti yang dibungkus plastik rapat. Karena hujan di gunung tidak pernah permisi saat ingin bertamu. Lalu, taruh barang-barang berat tepat di titik tengah punggung. Kenapa? Karena hidup sudah cukup berat. Jangan biarkan beban keril menarikmu ke belakang dan membuatmu terjatuh sebelum sampai tujuan. Di atas sana, kita tidak butuh gengsi. Kita hanya butuh jaket hangat yang mampu memeluk raga saat suhu turun drastis, dan logistik yang cukup untuk menyambung nyawa. Ingat, apa yang kamu bawa adalah tanggung jawabmu. Jangan jadi beban bagi alam.
karena alam sudah cukup lelah memikul sampah-sampah ego manusia. Mendaki bersama istri itu bukan soal siapa yang sampai duluan ke puncak. Ini soal bagaimana saya mengambil tenda, kompor, dan gas ke dalam carrierku yang 60 liter. Sementara dia membawa sleeping bag, pakaian, dan kotak P3K di tas yang lebih mungil. Saya membiarkan punggung ini sedikit lebih pegal, agar kakinya tidak terlalu gemetar saat menanjak. Sebab, jika dia lelah dan menyerah, puncak setinggi apapun akan terasa hambar tanpa senyumnya. Membagi beban adalah cara kami berkata, lelahmu adalah lelahku juga. Dan selama kita masih bisa berbagi tawa di tengah tanjakan, semuanya akan baik-baik saja. Orang-orang mungkin berbondong-bondong ke petak banteng, berdesakan demi sebuah foto yang sama dengan ribuan orang lainnya. Kita memilih Dwarawati. Kenapa? Karena di Dwarawati, sunyi adalah raja. Jalurnya yang tenang melewati hutan dieng yang magis memberikan kita ruang untuk benar-benar mengobrol. Bukan sekedar bicara soal pekerjaan atau tagihan, tapi bicara soal mimpi-mimpi yang seringkali tergilas oleh bisingnya kota. Dwarawati adalah jalur bagi mereka yang tidak mencari pengakuan, tapi mencari ketenangan. Hai, kamu sedang apa, Dam? Sedang naik apa? Bagaimana rasanya, Pak? Kamu kuat banget sih, Dam. Dam, kamu kuat banget sih. Kuat banget. Kuat? Ya. Adam kan kekuatannya besar. Tadi mau kedengeran. Itu anakku, suara anakku. Wih. Wih, udah. Capek. Habis ini puncakan ya? Habis ini puncakan. Siapa? Siap. 1, 2, 3. Langkah kaki kami tak lagi berirama. Ada ambil sini. Tanah yang kami pijak terasa lebih berat dari biasanya. Seolah bumi sedang enggan melepas kami menuju langit. Napas tersengal, paru-paru dipaksa berkompromi dengan tipisnya oksigen, dan otot-otot kaki sudah mulai berteriak melayangkan protes. Namun, tepat saat keputusan hampir menang, Cakrawala menyapa. Kita sampai. Di puncak itu tidak ada kembang api atau riuh rendah tepuk tangan penonton. Hanya ada angin yang berbisik dingin dan pelukan hangat yang saya bagikan kepada istri dan anak saya. Kami bersorak dalam sunyi, sebuah selebrasi kecil untuk kemenangan besar atas ego kami masing-masing. Tapi semesta punya cara unik untuk mengingatkan bahwa kita hanyalah manusia biasa. Tubuh kami sudah berada di titik nadir, lemas, kosong. Tenaga kami seolah tertinggal di jalur pendakian yang tadi kami lalui dengan susah payah. Segera saya mengeluarkan kompor dan alat masak. Lucu rasanya. Bahkan untuk sekedar memegang spatula atau menunggu air mendidih pun, tangan ini gemetar. Pandangan sedikit berkunang-kunang, dan rasa lemas itu menjalar hingga ke tulang. Di sana, di ketinggian itu, memasak bukan lagi soal rasa, melainkan soal menyambung asa.
Setiap suapan adalah bahan bakar untuk jantung yang masih ingin melihat esok hari. Setelah perut sedikit terisi dan nyawa rasanya kembali terkumpul satu persatu, kami berkemas. Perjalanan belum usai. Kami harus bergerak menuju sunrise camp sebelum gelap benar-benar menelan jalanan. Di perjalanan, kami disuguhi pemandangan alam yang begitu megah. Masya Allah. Masya Allah. Langit membiru tanpa ragu, memayungi sabana luas yang warnanya mulai bergradasi antara hijau yang segar dan kuning yang mulai menua. Indah, sekaligus mengingatkan saya bahwa hidup pun seperti itu. Ada fase untuk tumbuh hijau, dan ada saatnya untuk menguning dengan bijaksana. Melihat Adam berjalan di antara hamparan itu, saya sadar bahwa warisan terbaik untuk anak bukanlah harta, melainkan kenangan tentang bagaimana rasanya mencintai bumi. Ia dengan kaki kecilnya sedang belajar bahwa untuk melihat keindahan, kita harus mau bersusah payah mendaki. Ya udah. Jam dulu, Pak. Ayo ke sana, Dam. Ayo ke sana. Mbak, stop, Mbak. Ayo, Dam. Ke sana tuh. Ke sana. Hingga akhirnya langkah kami terhenti di sunrise camp. Disinilah kami akan menetap, mendirikan tenda. Tidak ada kemewahan, hanya ada kebersamaan yang murni. Sore itu, kami resmi menjadi warga sementara di ketinggian, menunggu janji matahari esok pagi. Malam ini, biarlah dingin menjadi bumbu dalam percakapan kami. Karena di atas sini, di antara sunyi dan dingin yang menusuk, saya baru mengerti. Rumah bukanlah soal koordinat atau bangunan permanen. Rumah adalah siapapun yang tetap memegang tanganmu saat oksigen mulai menipis dan suhu mulai mendingin. Adam lagi apa? Buang. Buang apa? Buang mie terjatuh ke sini. Terus aku buang. Abah itu jangan melihat aku. Enggak. Buka, Mak. Gunung berapi.
Sudah selesai Nam. Sudah selesai. Di sunrise camp ini, kami berdiri diam, menatap sebuah simfoni warna yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Golden Sunrise Perahu bukan cuma soal indahnya matahari yang terbit, tapi soal harapan yang selalu punya cara untuk kembali, sesulit apapun semalam tadi. Oke bang, terima kasih banyak bang. Yang dari mana bang? Aku putar lagi. Pekalongan. Pakai kamera. Mau lihat? Iya. Sekarang Uma son. Sekarang Uma. Kamu seneng nggak Dam? Apa? Happy nggak? Mm-mm. Senang? Naik gunung? Mm-mm. Mau naik gunung lagi nggak nanti? Mm-mm. Mau lagi? Oh no. Aku tuh pengen ke situ deh. Apa? Apa sayang? Soalnya banyak bunga lagi. Coba lihat. Oh iya, Coba banyak lihat sekali belakangmu. bunga. Wow, iya ada bunganya. Ada bunga lagi. Bunga kecil-kecil ini Dam. Ada bunga lagi sana. Di belakang Adam juga ada bunga kecil. Mana? Di belakang Adam. Saya melihat ke arah Adam. Di usianya yang keempat, mungkin ia belum mengerti apa itu filosofi pendakian. Api aku meletus. Seperti gunung api yang akan meletus. Iya, ketika gordina gunung apinya meletus. Iya. Tapi bagiku, melihat binar di matanya saat menyambut cahaya pertama adalah sebuah tamparan bagi diri saya sendiri. Bahwa seringkali kita orang dewasa terlalu sibuk mengejar puncak kehidupan sampai lupa cara menikmati langkah-langkah kecil di samping orang tersayang. Gunung tidak pernah meminta untuk ditaklukkan karena ia sudah ada di sana jauh sebelum kita lahir. Yang perlu kita taklukkan adalah ego kita sendiri. Ego yang seringkali membuat kita merasa harus menjadi yang paling hebat. Padahal di hadapan semesta, kita hanyalah debu yang beruntung bisa bernafas. Perjalanan ini berakhir bukan saat kaki sampai di bawah, tapi saat kita membawa pulang pelajaran tentang kesabaran dan kasih sayang. Gunung Prau memberikan kami lebih dari sekedar pemandangan. Ia memberikan kami waktu yang tidak bisa dibeli, waktu yang tidak bisa diulang. Sebab pada akhirnya bukan seberapa tinggi gunung yang kita daki yang akan diingat, tapi dengan siapa kita berbagi lelah dan siapa yang tetap tinggal saat kita mulai kehilangan arah. Terima kasih Prau. Kami pulang bukan untuk meninggalkanmu, tapi untuk menjadi manusia yang lebih utuh.